Halo semua, semoga Anda dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan atau IDK. Saya Ning Pujasari, koordinator sekaligus pengajar pada mata kuliah ini. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang deskripsi mata ajar. Pada video ini, saya akan memberikan pengantar tentang ilmu dasar keperawatan. Kita akan membahas apa itu IDK, kenapa penting mempelajari IDK, dan beberapa konsep yang perlu dipahami dalam IDK. Sudah siap? Mari kita mulai. Apa pertanyaan pertama yang muncul sebelum kita belajar sesuatu? Pada saat kita memutuskan untuk belajar sesuatu, pada saat Anda sebagai calon perawat profesional belajar IDK, kenapa penting mempelajari IDK? Ada 3 hal penting atau alasan penting. Yang pertama adalah karena IDK mengajarkan untuk berpikir rasional dan berpikir secara ilmiah. Anda dilatih untuk mempelajari penyakit dan mekanismenya. Di situ ada kegiatan berpikir kritis, rasional, dan berdasarkan ilmu. Kedua, karena ilmu dasar termasuk di dalamnya patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi adalah fondasi dalam ilmu keperawatan profesional dan ilmu kesehatan lainnya. Semakin kuat fondasi, semakin profesional Anda. Yang ketiga, karena kita melihat manusia secara keseluruhan atau holistik, bahwa kita tidak hanya berfokus pada psikologi, tidak hanya sosial, tapi juga aspek biologi. IDK mengajarkan Anda memperkuat bagian biologi, sehingga Anda diharapkan mampu menolong klien Anda dalam sisi biologi. Di samping juga Anda diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, misalnya psikologi dan ilmu-ilmu sosial. Itu 3 alasan penting kenapa Anda sebagai perawat profesional, calon perawat profesional, diberikan pemahaman yang cukup tentang ilmu dasar keperawatan. Pertanyaan berikutnya, apa poin penting dalam kaitan antara ilmu keperawatan dengan ilmu dasar keperawatan atau ilmu dasar? Apa kaitannya keperawatan dengan patologi, tentang ilmu tentang penyakit? Ada 3 poin penting atau titik. Yang pertama adalah prevention, yang kedua adalah diagnose, yang ketiga adalah care atau control. Ketiga fungsi itu atau yang disebut dengan clinical task membutuhkan keahlian ilmu dasar keperawatan. Tanpa keahlian itu, poin penting itu tidak dapat dikerjakan dengan baik oleh perawat profesional dan tenaga kesehatan secara umumnya. Bicara tentang patologi, ada beberapa terminologi yang perlu dipahami. Yang pertama sekali adalah terminologi patologi itu sendiri. Apa itu patologi? Patologi yang berasal dari 2 kata, pathos dan logos. Pathos artinya penyakit atau menderita, logos artinya ilmu. Jadi secara keseluruhan, patologi artinya ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Secara luas, patologi artinya ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur, perubahan fungsi, perubahan biokimia yang mendasari terjadinya penyakit. Oke, setelah kita paham definisi patologi, sekarang kita perlu juga mengetahui klasifikasi patologi. Secara umum, patologi dibagi 2, yaitu patologi umum dan patologi sistemik. Apa itu patologi umum? Adalah yang berfokus pada reaksi dasar sel dan jaringan terhadap stimulus abnormal yang menimbulkan penyakit. Contohnya pada saat kita belajar tentang jejak sel, belajar tentang neoplasia, belajar tentang inflamasi, itu berarti kita sedang mempelajari patologi umum. Sementara itu, satunya lagi, patologi sistemik adalah berfokus pada respon spesifik jaringan atau organ terhadap stimulus abnormal. Pada saat kita belajar penyakit-penyakit yang mendasari sistem kardiovaskular atau yang terjadi pada sistem kardiovaskular, penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan, pada saluran cerna, berarti kita sedang mempelajari kelompok atau berdasarkan perspektif patologi sistemik. Untuk IDK, kita akan mempelajari atau fokus pada patologi umum. Oke, kita sudah mengetahui apa itu IDK, sudah mendiskusikan mengapa kita perlu mempelajari IDK, mengapa sebagai calon profesional perlu belajar IDK.
Yang berikutnya kita sudah memahami beberapa terminologi penting. Masih banyak terminologi yang perlu diketahui dan itu akan dipelajari pada media dan sesi yang lain. Oke, selamat belajar, sampai bertemu di video selanjutnya.